Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Aam Amelia, kelas 1C RPL Piaud, Universitas Islam Darussalam Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang teknik bercerita visual dengan dosen pengampu, yakni Dr. Hajah Iis Rodiah, MMPD. Dalam konteks Islam, ada beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang dapat dihubungkan dengan konsep bercerita secara visual. Contohnya seperti hadis tentang Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan sholat kepada sahabatnya, yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi. Nabi SAW bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Dari hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya metode demonstrasi atau visualisasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknik bercerita menggunakan buku bergambar, kartu cerita, dan papan planel. Yang kedua yaitu bagaimana strategi penggunaan masing-masing teknik bercerita tersebut. Dan yang ketiga yaitu apa manfaat penggunaan media buku bergambar, kartu cerita, dan papan planel dalam kegiatan bercerita. Pembahasan. Adapun tujuan pembahasannya, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian teknik cerita buku bergambar, kartu cerita, dan papan planel. Yang kedua, strategi penggunaan teknik cerita buku bergambar, kartu cerita, dan papan planel. Dan yang ketiga yaitu manfaat dari teknik cerita buku bergambar, kartu cerita, dan papan planel. Pembahasan yang pertama yaitu tentang teknik bercerita dengan buku bergambar. Buku bergambar adalah buku cerita yang disajikan dengan menggunakan teks dan ilustrasi atau gambar. Buku ini biasanya ditujukan kepada anak-anak. Adapun pengertian teknik bercerita buku bergambar menurut Sewing yaitu buku bergambar adalah sebuah buku yang menjajarkan cerita dengan gambar. Kedua elemen ini bekerja sama untuk menghasilkan cerita dengan ilustrasi gambar. Biasanya buku-buku bergambar dimaksudkan untuk mendorong ke arah apresiasi dan kecintaan terhadap buku. Adapun beberapa buku dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu buku abjad. Yang kedua buku mainan. Yang ketiga buku konsep. Yang keempat yaitu buku gambar tanpa kata. Dan yang kelima yaitu buku cerita bergambar. Teknik bercerita yang kedua yaitu dengan kartu cerita. Kartu cerita adalah serangkaian kartu bergambar atau bertuliskan potongan cerita yang disusun sesuai urutan peristiwa. Kartu cerita biasanya berisi gambar atau kata-kata atau kalimat yang terkait dengan cerita yang akan dibaca. Kartu cerita digunakan untuk membantu anak memahami dan mengingat cerita dengan lebih baik. Nah, jadi bercerita visual dengan menggunakan kartu cerita, anak akan mudah memahami isi cerita dan akan mudah mengingat apa yang telah diceritakan. Teknik bercerita yang ketiga yaitu menggunakan papan planel. Teknik bercerita visual dengan papan planel adalah metode penyampaian cerita yang menggunakan papan planel sebagai media untuk menggambarkan dan mendukung alur cerita melalui gambar yang dapat dipindahkan atau ditempelkan pada papan. Papan planel adalah alat bantu yang bisa digunakan untuk
menempelkan gambar atau potongan cerita pada papan berlapis kain flanel. Papan ini sangat populer dalam bercerita untuk anak-anak karena bisa digunakan untuk memvisualisasikan cerita dengan cara yang interaktif. Pembahasan yang kedua yaitu strategi penggunaan buku cerita bergambar. Yang pertama yaitu persiapan. Nah, dalam persiapan yang harus dilakukan oleh guru yaitu yang pertama guru membagi kelompok kecil. Dan yang kedua yaitu guru menyiapkan media yang akan digunakan. Yang ketiga, guru membaca tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari penggunaan media tersebut. Dan yang keempat yaitu guru mengecek kembali media apakah sudah siap digunakan atau belum. Yang selanjutnya strategi penggunaan papan flanel. Yang pertama, siapkan papan flanel dan gambar karakter. Yang kedua, tempelkan gambar sesuai urutan. Yang ketiga, ceritakan sambil memindahkan gambar sesuai alur. Strategi penggunaan kartu cerita. Nah, dalam strategi penggunaan kartu cerita yang harus disiapkan yang pertama, kartu bergambar. Yang kedua, kartu satu persatu. Yang ketiga yaitu ajak anak menyusun urutan kartu dan menceritakan kembali. Dari teknik bercerita dengan menggunakan buku bergambar, papan flanel, dan kartu cerita ada manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak-anak. Yang kedua, membantu anak-anak memahami struktur cerita. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi anak-anak. Untuk kesimpulannya, bercerita dengan menggunakan media visual seperti gambar, kartu cerita, dan papan flanel merupakan cara efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Ketiga media tersebut membantu anak memahami isi cerita, mengembangkan imajinasi, serta menumbuhkan minat belajar dengan cara yang menyenangkan. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.